Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengetahui siapa saja yang masuk menggunakan WiFi kita guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kalau kita mau menyetingnya kita harus ke Google Chrome ya guys ya, Google Chrome atau media browser lain juga bisa. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini, kemudian pastikan kalian connect guys ya, connect WiFi-nya. Buka halamannya di ini guys, 192.168.1.1. Nah, masuk ke halaman ini guys ya, 192.168.1.1. Langsung kita buka. Nah, di sini diminta username sama password. Kebetulan saya sudah bikin username sama password. Nah, biasanya kalau nggak kalian ada otak-atik ini sebelumnya, biasanya di sini isi user, kemudian di bawahnya juga samain user juga. Atau yang kedua, admin, di bawahnya admin juga. Tapi untuk lebih detailnya kalian coba buka di box terusnya wireless kalian itu. Di situ biasanya ada petunjuknya. Tapi di sini kebetulan saya sudah bikin, sudah saya ganti. Nah, saran saya kalian juga harus ganti ini juga nanti guys. Nanti bayangkan kalau ada orang bobol sandi WiFi kalian, terus dia bisa akses ke sini dengan username-nya user, passwordnya juga user tadi. Dia bisa masuk ke sistem kalian dan dia bisa merubah sandinya untuk ke depan harinya guys. Nah, jadi saran saya diganti aja ini nanti. Saya isi dulu guys ya. Nah, saya sudah masuk yang punya saya nih guys ya. Nah, di sini cara untuk mengetahui siapa aja yang connect ke WiFi kita, langsung aja pilih di network. Kalau kalian sudah masuk login tadi, masuk, pilih yang network ini guys, pilih yang network. Nah, setelah kita pilih network, pilih associated device ini. Nah, akan ada seperti ini guys. Nah, patokan saya di SSID 3 aja guys ya, karena tadi ini yang banyak penggunanya. Nah, ya, di sini ada 3. Satu ini punya orang tua, satunya yang nyewa kos di sebelah. Kemudian ini adalah lampu Philips saya guys. Jadi dia pakai WiFi juga. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kalau di sini kan kita nggak tahu nih namanya siapa, kita nggak tahu. Jadi supaya bisa tahu penggunanya, kita pilih yang di LAN ini guys. Di LAN. Pilih LAN. Di sini ada pengguna-penggunanya. Di sini kita bisa lihat aktivitas yang mencurigakan. Misalnya, loh kok ini handphone siapa ini, merek ini kita nggak tahu nih. Ini punya siapa ya? Begitu kan? Kita di sini bisa melihat siapa yang mencurigakan ya guys ya. Siapa yang aktivitasnya aneh. Mulai dari handphonenya kita nggak tahu punya siapa. Untuk memastikan lagi siapa penggunanya, kita bisa cek satu-satu yang ada di rumah. Misalnya di sini, kalau kita bisa cek langsung dari handphone guys. Misalnya punya orang tua misalnya kan, kita bisa cek nih handphone yang sekarang saya pakai ini handphone toko. Jadi ini adalah Oppo A12. Di sini ada MAC address-nya. Ini siapa tahu ada Oppo A12 yang lain misalnya kan. Kita nggak tahu nih yang mana punya toko, yang mana punya saya, berarti yang toko ini, yang mana yang punya hacker atau yang membobol, yang iseng membobol. Jadi kita bisa ceknya dari sini guys, cek manual. Kita pilih di tarik aja dari atas ini, kita pilih yang WiFi ini. Nah,
pengaturan Wi-Fi-nya. Di sini kita bisa scroll ke bawah, pilih pengaturan lanjut ini. Nah, di sini kelihatan alamat IP-nya ada, terus alamat MAC-nya nih guys, yang perlu kita nih. MAC address-nya nih yang perlu untuk ngebloknya nanti guys. Misalnya ini udah dapat. Misalnya ini udah dapat nih. Berarti misalnya nih. Oh, berarti aman ini. Punya toko. Jadi alamat MAC address yang mencurigakan itu yang kita blokir. Jadi kita bisa lihat di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 device yang masuk ke Wi-Fi saya sekarang. Jadi siapa yang mencurigakan itu yang kita blok. Kita sebut saja misalnya yang ini guys ya, kita coba yang Oppo A15 ini guys, yang paling terakhir nih. Oppo A15 yang terakhir nih kita coba blokir. Kita copy dulu di sini. Copy dulu. MAC address-nya kita copy. Kita taruh di mana ya? Di catatan aja dulu guys ya, sementara. Kita taruh di catatan. Jadi di sini, nah di sini kita taruh di situ. Kemudian cara ngeblokirnya langsung aja kita balik ke sebelah sini, buka lagi yang network yang di atasnya LAN ini, WLAN ini, kita pilih WLAN, pilih access control list nih. Pilih access control list. Di sini tadi di mana kita pilih, misalnya di SSID 3 ya, yang di jaringan yang nomor 3. Kalau kalian biasanya bawaan tuh di SSID 1 aja guys. Cuman di sini saya coba karena A15 tadi connect-nya ke sini. Jadi kita di sini perlihatkan pilihan MAC address, kemudian mode ini, dan kemudian modenya kita ganti menjadi blok. Pilih yang blok ini guys. Cuman kalau saya ganti sekarang, jaringan ini mati dong. Jaringan kamera ini mati sekarang. Saya nggak bisa terapkan, mohon maaf, karena handphone yang buat rekam sekarang sama handphone ini sama-sama di jaringan. Kalau saya matiin pilih sekarang, kemungkinan dia di reset, jadi agak sedikit terganggu nanti recordnya. Jadi di sini saya mohon maaf, saya kasih contohnya aja. Di sini saya kasih arahan aja, nggak nyontohin langsung. Di sini kalian pilih yang blok yang nomor 2 guys ya. Saya anggap kalian pilih itu. Kemudian MAC-nya kalian isi nomor yang tadi guys, MAC address yang kita simpan ini tadi. Nah, kemudian kita pilih add ini guys, add ini. Otomatis MAC address yang mencurigakan tadi keblokir guys, nggak bisa masuk lagi. Terus di sini ingat, di mode ini kita ganti blok tadi guys ya. Sebelum kita pilih add tuh diganti blok dulu, kemudian baru kita masukin MAC address-nya, kemudian pilih add ini guys. Pilih add ini. Otomatis jaringan beralamatkan MAC address ini nggak bakal bisa masuk jaringan WiFi kalian lagi. Nah, sekarang saya ada tips. Misalnya kayak gini guys. Misalnya kalian pengguna WiFi, misalnya kalian cuman 1 orang di rumah, atau cuman 2 orang atau 3 orang pengguna, lebih baik kalian menggunakan metode seperti saya tadi guys. Misalnya saya kalau misal bertiga kan bikin satu-satu aja, sendirian kan. Di sini saya pakai SSID Laila nih. Yang di handphone ini pakai yang Laila nih buat kamera ini. Buat di handphone yang saya sekarang ini pakai admin R3, pakai SSID yang nomor 4. Saya lihat ini. Nah, saya pakai yang ini. Yang di handphone ini pakai yang admin R3 ini. Yang di handphone untuk record sekarang ini menggunakan SSID 1 yang namanya Laila tadi. Terus di sini kita batasin aja maksimum kliennya 1
satu, artinya ketika kamu udah masuk ke jaringan itu, terus ada orang tahu sandi wifi-nya, walaupun dia tahu sandinya, ketika kamu udah connect duluan, dia nggak akan bisa connect. Tulisan di tempatnya akses menolak guys, meskipun dia tahu sandi wifi-nya, dia nggak bisa login, dia nggak bisa connect. Nah itu tips dari saya, karena di sini saya juga pakai metode itu guys. Jadi saya bisa sepuasnya main, jaringannya pun lebih stabil kalau dibagi-bagi seperti itu guys, nggak terganggu. Misalnya ada yang jaringan berlebihan menggunakan YouTube atau lagi download berlebihan, kita nggak ada gangguan. Nah seperti itu guys, itu tipsnya. Nah, oke, mungkin sudah mengerti guys ya, caranya untuk mengetahui siapa yang berada di jaringan kita dan cara ngeblokirnya guys di modem ZTE. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.